kalau Anda hendak mendidik anak antum, berwasiat kepada anak antum, ya, maka yang pertama menjadi konsentrasimu adalah akidahnya lebih dahulu. Faham ya? Jadi yang paling awal, yang paling pertama adalah Anda harus memulai dari akidah, mengkokohkan akidahnya, menguatkan akidahnya, memperbagus akidahnya. Kenapa? Karena orang tua kedua yang Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuknya. Karena salah satu amal salihnya adalah dia mendidik anaknya di atas tauhid. Namanya Luqman. Kalau antum disingkat Luki. Di antara antum siapa yang namanya Luqman? Ya? Anak-anak antum ada nggak namanya Luqman? Nggak usah ganti nama. Yang penting adopsi itu cara mendidik. Karena ini metode pendidikan yang direkomendasikan dari langit, bukan oleh KPAI. Betul ya? Coba lihat di surat 31 Luqman ayat 13. Ya. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, dia memberikan pembelajaran kepada anaknya. Kalau bahasa sekarang mungkin mengedukasi, meliterasi lah apa namanya. Paham ya? Yang pertama dia katakan apa? Apa kata dia? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan sekali-kali engkau persekutukan Allah wahai anakku. Karena sungguh syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada kezaliman di bumi ini lebih besar daripada kezaliman seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dizalimi loh, coba bayangin. Saya tanya, kalau ibu-ibu tidur ya? Bu? Nah, saya tanya sama ibu ya. Kalau misalnya ibu, maaf, misalnya ada seorang suami punya 2 istri. Kemudian istri yang satu diberi hak lebih dari istri yang satu. Menurut Anda zalim enggak? Zalim atau sangat zalim? Kayaknya sakitnya itu di sini. Pertanyaan lagi, itu dia bagi tidak rata. Yang kedua, bahkan istri yang satu haknya diberikan kepada istri yang lain sampai istri lain tidak mendapatkan haknya sama sekali. Lebih zalim dari yang pertama atau lebih zalim yang kedua? Bayangkan kalau hak Allah dipindahkan kepada selain Allah, bukanlah kezaliman paling besar? Paham? Pertanyaan, kenapa Luqman memulai dari tauhid? 1, karena Luqman tahu anak-anak yang Allah takdirkan untuknya lahir bukan dalam keadaan kafir, tapi dalam keadaan beriman. Dan syiriknya anak-anak adalah warisan orang tuanya. Dan itu disadari oleh siapa? Oleh Luqman. Karena itu yang diisyaratkan Allah di surat 7 Al-A'raf ayat 172 dan 173. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna anha ghafilin. Inti dari ayat tadi, ingat bahwa tidak ada anak dilahirkan kecuali telah mendatangkan MOU dengan Allah, bukan? Di mana dia senantiasa mentauhidkan Allah selamanya, bukan? Perkara yang kedua, bahwa perkara akidah yang pertama kali akan Allah hisab pada hari kiamat, bukan? Perkara besar akan Allah tanyakan pada hari kiamat, bukan? Dan ketahuilah, banyak manusia celaka pada hari kiamat adalah karena perkara akidah. Kata Allah, supaya hari kiamat kalian tidak mengatakan kami lalai wahai Allah. Lihat ayat 173. Au taqulu, atau kalian tidak berkata
Inna asyraka abana. Bapak-bapak kami lebih dulu berbuat syirik ya Allah. Kami kan dzurriyyah mereka, kami kan anak keturunan mereka, dan kami lahir di Indonesia. Lalu kami dididik untuk apa? Melanjutkan budaya kesyirikan dengan nama alasan apa? Kearifan lokal. Itu ayatnya tadi. Apa kami dihukum juga ya Allah karena kejahatan bapak-bapak kami? Ayat ini mengajarkan jangan sampai Anda menjadi tertuduh di hari kiamat oleh anakmu sendiri. Karena apa? Anda membiarkan kesyirikan terjadi dalam kehidupan. Bisa difahami maksudnya? Berat nggak urusannya? Dan hari kiamat Allah nggak mungkin nolak. MK boleh nolak seluruh permohonan Prabowo, tapi Allah tidak akan menolak permohonan anak. Faham Bapak? Jangan coba-coba. Caplang saja tidak mau coba-coba buat anak. Apalagi urusan syariat, urusan agama. Paham? Wasiatkan itu. Sebagian Luqman berwasiat kepada anaknya. Ya, akidah. Di atas agama, akidah lebih dahulu tadi. Kemudian alasan berikutnya, alasan terakhir, karena saya udah capek ya. Ya, kalau saya mau suruh tambah harus ada cas lagi. Saya tanya, tidak ada orang yang paling bersih tauhidnya melebihi Nabi siapa? Ibrahim kan? Tapi pertanyaan, perkara apa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim? Syirik. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Nabi Ibrahim, sebuah kejahatan terbesar yang akan dilakukan oleh anak keturunannya. Maka Ibrahim melakukan upaya preventif, pencegahan, minimal hanya dengan sebuah doa saja. Lihat surat 14 surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al hadza balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kalimat tahu doa dalil yang Anda sampaikan kalimat wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, selamatkan aku dan anak keturunanku dari berbuat syirik. Mungkinkah Nabi Ibrahim terjatuh kepada syirik? Gak mungkin. Oh, Allah pilih dia, Allah tahu hatinya, Allah tahu keadaannya. Kalau Ibrahim saja takut terjatuh kepada kesyirikan, apalagi bapak-bapak kayak antum yang catat tapi tidak ingat. Ngaji tapi nggak hafal. Wabaniya, dan anak keturunanku. Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, Nabi bukan? Memiliki anak kedua namanya Ishak, Nabi bukan? Memiliki cucu bernama Yakub, Nabi bukan? Memiliki cicit bernama Yusuf, Nabi bukan? Kalau dan nabi-nabi Bani Israel sangat banyak bukan? Itu saja membuat Nabi Ibrahim khawatir. Dan ini harus menjadi kekhawatiran semua para orang tua. Salah satu yang harus dikhawatirkan, yang harus ditakutkan adalah keturunan kita terjatuh kepada syirik. Maka perkara akidah ya harus disterilkan di awal, dikokohkan, disterilkan, kokoh, sterilkan. Paham? Karena dan ingat bahwa manusia bisa survive karena kuatnya akidah, iman, imun, aman.